Bikin merinding, ini 5 fakta si manis Jembatan Ancol. Kisah si manis Jembatan Ancol kembali mengudara dengan peran utama dibawakan oleh Dewi Persik dulu ketika sinetronnya dibawakan Kiki Fatmala dan Diah Permatasari. Kisah si manis pun sangat digemari. Walau demikian, masih banyak hal yang membuat penonton penasaran dengan kisah sesungguhnya. Ini 5 fakta mistis tentang si manis Jembatan Ancol yang saya rangkum dari berbagai sumber. 1. Nama sebenarnya bukan Mariam, tapi Ariyah. Menurut kisah, di akhir abad ke-18, ada seorang perempuan tua bernama Mak Emper yang punya seorang anak perempuan, Siti Ariyah. Keduanya tinggal di Pavilion Belanda. Karena mengabdi pada seorang juragan kaya, saat berusia 16 tahun, juragan ingin menikahi Ariyah. Tapi anak perempuan berusia 16 tahun itu menolak. Ia tidak mau dijadikan selir. Ia pun kabur. Saat kabur, Arya bertemui seorang yang terkenal kaya raya di Batavia. Lelaki ini dikenal gemar perempuan muda. Arya tak mau dipinang dan melarikan diri lagi. Tambah Sia pun memerintahkan para centengnya untuk menemukan Arya. Keduanya memang menemukan Arya, tapi gadis itu mati di tangan mereka di Bendungan Dempet dekat Danau Sunter. Sejak saat itu, kawasan ini dikenal angker. Inilah awal kisah hantu yang terkenal itu. Yang mana sebelumnya, namanya dikenal dengan Mariam. Menurut legenda, nama asli si manis Jembatan Ancol adalah Ariyah. 2. Terjadi pada tahun 1817. Menurut tokoh Betawi, Ridwan Saidi, jenazah Ariyah ditemukan sekitar 400 meter dari Jembatan Ancol. Tepatnya di areal persawahan. Ridwan sendiri mendapatkan kisah ini berdasarkan hasil wawancaranya pada para saksi yang hidup pada tahun 1955 sampai tahun 1960. Berangkat dari kisah tersebut, sering terjadi penampakan gadis manis yang dipercaya sebagai hantu dari Siti Ariyah yang menuntut balas dendam. Namun seorang Haji Muhammad Husni, warga Kebonjeruk, Jakarta, yang melukis sosok Ariyah pada tahun 2003 setelah merasa mendapatkan wangsit mengatakan, Ariyah itu seorang gadis biasa. Kalau disebut cantik, itu relatifnya 3 berkulit sawo matang. Masih berdasarkan kisah para saksi, Ariyah merupakan seorang gadis biasa, berkulit sawo matang dan tingginya sekitar 160 cm ketika ditemukan. Ia berkebaya hitam bintik-bintik biru. 4. Kisahnya terkenal di Asia Tenggara. Kisah tentang si manis Jembatan Ancol sangat terkenal di Asia Tenggara. Bahkan kawasan Ancol disebut-sebut menjadi salah satu lokasi paling horor di Asia Tenggara. Kisah hantu dari Ancol ini bersanding dengan kisah horor dari Filipina, Jepang, dan Korea Selatan. 5. Ada kamar hotel khusus buatnya, seperti halnya Nyi Roro Kidul di Hotel Inna Samudira, Pelabuhan Ratu. Si manis Jembatan Ancol juga memiliki kamarnya sendiri, yaitu di sebuah hotel di kawasan yang sama. Di sini, ia sering menampakkan diri dan manajemen hotel yang bersangkutan memberikan kamar khusus buatnya. Bagaimana menurut pandangan Islam dalam hal tersebut? Simak baik-baik ya. Hantu si Jembatan Ancol adalah Jin Korin. Jin Korin adalah sosok yang mengikuti setiap manusia sewaktu dilahirkan ke dunia hingga akhir hayat. Tidak hanya itu, jin ini juga selalu mengikuti manusia kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka lakukan. Lantas, ustadz atau ulama menyebutkan bahwa fenomena penampakan sosok yang sudah meninggal adalah perbuatan dari jin Korin yang menyamar menyerupai manusia. Itu jin Korin yang menyamar menjadi sosok si manis Jembatan Ancol yang pernah didampinginya semasa hidup. Wallahu alam.